Film dimulai dengan seorang ibu bernama Wati sedang menonton berita tentang krisis akibat pandemi yang sedang melanda negara Filipina. Wati saat ini sudah memiliki anak yang bernama Mawar. Wati juga sudah menikah lagi dengan Joko karena ayah kandung Mawar sudah meninggalkan mereka semenjak Mawar kecil untuk pergi bekerja di luar negeri. Namun, sampai saat ini dia tidak pernah ada kabar atau menjenguk mereka kembali. Wati pun meminta Mawar yang sedang menuruni tangga untuk menyiapkan makanan, karena teman-teman Wati akan segera datang dan mengadakan reuni kecil-kecilan. Beberapa saat kemudian, Joko pulang dengan mobilnya dengan membawa beberapa perlengkapan makanan yang dibutuhkan. Joko pun meminta Mawar untuk membantunya menurunkan peralatan tersebut. Joko pun kembali masuk ke dalam mobilnya dan meminta Mawar untuk mengatakan kepada ibunya jika dia akan pulang larut malam karena ada urusan yang sangat mendesak. Di sisi lain, Wati sedang berada di gudang untuk mencari mainan masa lalunya yang dibantu oleh asistennya. Wati pun menemukan mainan masa lalunya tersebut, yaitu mahjong. Wati merasakan nostalgia ketika menemukan mainan tersebut. Singkat cerita, beberapa teman Wati yaitu Martin dan Ursula pun tiba di rumahnya. Wati, Martin, dan Ursula pun sangat senang ketika mereka kembali bertemu di tengah pandemi yang sedang menyerang negara mereka. Wati pun menyuruh Martin dan Ursula untuk masuk ke dalam rumah sambil menunggu satu teman mereka yang belum datang. Sesampainya mereka di dalam rumah, Martin dan Ursula pun merasa kaget dan tidak menyangka bahwa Mawar, anak Wati, sudah dewasa dan tumbuh menjadi wanita yang cantik jelita. Beberapa saat kemudian, teman mereka yaitu Melati pun tiba di rumah Wati. Mereka pun keluar untuk menyambut Melati yang datang bersama supirnya, yaitu Asep. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan mulai memainkan mainan masa lalu mereka yang berupa mahjong. Teman-teman Wati berniat untuk menginap selama 3 hari 2 malam di rumah Wati. Sambil bermain mahjong pun, satu persatu mulai menangis. Wati dan teman-temannya menangis terharu karena merasa beruntung masih dapat bertemu di tengah musibah pandemi yang tengah melanda. Scene pun berganti di mana Mawar dan asistennya sedang mencari makanan. Tak berselang lama, Asep, supir Melati pun masuk ke dalam dapur karena merasa haus. Setelah Mawar memberi Asep segelas air, Mawar menawarkan Asep untuk mengambil makanan terlebih dahulu jika dia sudah merasa sangat lapar. Asep yang memang sudah merasa lapar pun menerima saran dari Mawar tersebut. Setelah memberikan Asep makanan, Mawar dan asistennya membawa makanan ke ruang tamu untuk para tamu ibunya. Teman-teman Wati pun masuk untuk menyantap hidangan yang sudah disiapkan oleh Mawar. Saat sedang makan, teman-teman Wati merasa takjub dengan masakan Mawar yang sangat enak. Wati pun menjelaskan bahwa Mawar sedang sekolah di jurusan kuliner ataupun yang disebut dengan tata boga. Setelah menyiapkan makanan di ruang tamu, Mawar kembali ke halaman belakang rumah, di mana Asep sedang menikmati makanannya. Mawar pun menemani Asep sambil udut santuy dan berbasa-basi. Scene dengan cepat berpindah di mana Asep sedang datang mendatangi Melati di halaman depan. Melati pun mengatakan bahwa dia sedang bad mood karena kalah bermain mahjong dan meminta Asep untuk memijatnya. Disinilah kita tahu bahwa Asep merupakan simpanan Melati yang berkedok sebagai supirnya. Asep pun langsung membawa Melati ke dalam mobil untuk memijat lalu bercocok tanam dengannya. Scene berganti di mana Asep dan Melati sudah selesai bercocok tanam, kembali ke tempat Wati dan teman-teman lainnya yang sedang bermain mahjong. Kemudian Joko yang baru saja pulang mendatangi istrinya, yaitu Wati yang tengah bermain mahjong. Joko pun menyapa teman-teman Wati yang tengah bermain di sana juga. Scene kemudian berganti di mana Joko terlihat sedang mencari Mawar. Ternyata tujuan Joko mencari Mawar adalah untuk bercocok tanam dengannya. Mawar saat itu hanya terdiam dan tidak mampu melawan Joko. Mawar pun pasrah dan melayani nafsu Joni si Joko yang tengah memuncak. Singkat waktu, pagi hari pun tiba. Scene diperlihatkan di mana Mawar dan Asep tengah asik ngobrol di gazebo depan rumah.
Joko yang melihat Mawar dan Asep asik mengobrol dari jendela kamarnya pun merasa emosi. Joko segera turun ke bawah. Di sana dia bertemu dengan Mawar yang baru saja masuk ke dalam rumah. Joko pun meminta Mawar untuk menjaga jarak dengan Asep, supir dari Melati. Singkat waktu, malam pun tiba, di mana Wati dan Melati merasa capek bermain mahjong. Di sana, Mawar dan Asep pun menggantikan Wati dan Melati untuk bermain mahjong bersama Martin dan Ursula. Mereka asik bermain mahjong hingga subuh pun tiba. Martin dan Ursula yang merasa capek dan ngantuk pun memutuskan untuk berhenti dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Asep dan Mawar yang tengah berduaan pun membereskan papan mahjong yang ada di meja. Saat sedang berduaan, Asep tidak dapat menahan nafsu Joni yang sedang membludak untuk bercocok tanam dengan Mawar. Asep pun menggoda Mawar dengan mencium pipinya berkali-kali. Mawar yang ternyata juga bernafsu untuk bercocok tanam pun meladeni si Asep. Saat Asep ingin memasukkan Joninya ke dalam lubang buaya milik Mawar, Asep dan Mawar mendengar langkah seseorang sedang menuju ke arah mereka. Mawar pun bergegas memakai pakaiannya dan Asep langsung kabur pergi dari tempat tersebut. Seseorang tersebut adalah Melati. Melati yang melihat Mawar sendirian di taman bertanya di mana Asep berada. Mawar berkata tidak mengetahui keberadaan Asep. Setelah berputar-putar, Melati bertemu dengan Asep dan beralasan baru saja mencuci mukanya. Melati meminta Asep untuk menjaganya karena dia ingin tidur di mobil. Asep yang masih belum puas karena nafsu Joninya belum terpenuhi, diam-diam masuk ke dalam kamar Mawar lewat jendela dengan menggunakan tangga. Di kamar Mawar, terjadilah adegan cocok tanam Asep dan Mawar hingga terjadi gempa tektonik di kasur Mawar karena permainan Asep yang sangat liar. Joko yang baru ingin tidur pun mendengar erangan kenikmatan Mawar dari kamarnya. Joko pun diam-diam mendatangi Mawar di kamarnya karena ketika dia membuka pintu, Joko hanya melihat Mawar yang sedang tertidur dan tidak melihat siapapun lagi di sana. Scene pun berganti keesokan harinya, di mana Joko mendapati Mawar dan Asep sedang ngopi berdua di dapur. Joko pun lantas mengusir Asep dan memarahi Mawar karena firasat Joko bahwa Mawar sudah bercocok tanam dengan Asep. Mawar yang kesal pun pergi menemui Asep di mobilnya. Namun, tiba-tiba terlihat Melati sedang menuju ke mobil untuk mencari Asep. Mawar pun langsung bersembunyi di balik kursi belakang mobil. Di situ Mawar mengetahui bahwa selain sebagai supir, ternyata Asep memiliki tugas lain, yaitu untuk memberikan layanan semprot lendir kepada Melati. Scene kemudian diganti, di mana diperlihatkan Joko di sini sedang emosi karena ditagih untuk membayar utang oleh debt collector. Joko memang sedang dalam mengalami masa kesulitan karena hasil perkebunannya menurun drastis di masa pandemi. Wati pun mendatangi Joko yang sedang kesal dan menawarkannya untuk menggantikan permainan mahjong bersama teman-temannya. Joko pun menyetujui hal tersebut untuk mengembalikan moodnya. Joko, Martin, Ursula, dan Melati pun bermain mahjong bersama hingga malam hari pun tiba. Di tengah permainan tersebut, Melati dan Joko langsung saling sindir-menyindir. Joko menyindir Melati yang kalah di pemilu DPR. Melati pun tak terima dan mengatakan bahwa setidaknya dia memiliki banyak harta dan tidak terlilit hutang. Melati dan Joko pun semakin memanas dan emosi. Melati pun berkata ingin istirahat sejenak dan kembali ke mobil. Di sana, Melati mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Joko yang memiliki perasaan tidak enak pun kembali ke kamarnya untuk mengambil senjata. Scene berganti di mana Joko dan Melati kembali ke halaman untuk bermain mahjong. Namun, keadaan justru semakin tidak terkendali. Melati mengatakan bahwa dia tahu Joko sering memaksa Mawar untuk bercocok tanam dengannya. Joko yang tidak mau kalah pun mengatakan bahwa dia juga tahu bahwa Asep bukanlah supir biasa. Dia juga memiliki tugas sebagai penyedia jasa semprot lendir untuk Melati. Keadaan tersebut membuat keadaan semakin tidak terkendali. Melati yang emosinya sudah memuncak pun menembak Joko.
Karena tidak mengenai bagian vitalnya, Joko langsung mengejar dan menembak Melati. Tembakan pun mengenai Melati dan membuat Melati terjatuh ke dalam kolam. Di sisi lain, Asep yang sedang berkeliling mencari Melati melihat hal tersebut dan berlari. Joko pun mengejar Asep dan berhasil menembak Asep. Mawar yang bergegas keluar rumah karena mendengar suara tembakan pun melihat Asep yang tertembak oleh Joko. Mawar pun berteriak ketakutan dan lari dari tempat tersebut. Joko pun tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Joko berlari dan berhasil memukul Mawar hingga terjatuh. Di saat ingin memukul Mawar kembali, asisten Mawar datang dari belakang dan berhasil memukul Joko dengan batang kayu yang besar hingga tak sadarkan diri. Film pun berakhir dengan Mawar yang terduduk menangis ketakutan karena kejadian yang baru saja dia alami. Dan berakhirlah alur cerita film dari Mahjong Night. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe